Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap hirup aromanya dulu. Kerasa nih. Ini gelasnya juga namanya aromatic glass nih. Jadi buatan Koteka aromatic glass itu dibuat seperti demikian supaya aromanya bisa dicium ya, bisa dirasakan. Jadi kalau memang kalau makanan tuh memang ya ada rasa, ada bau, ada visual ya tampilan. Nah itu, wah ini luar biasa nih. Membuat kita ingin minum kopi terus. Ini kaosnya juga ini pagi-pagi masih santai, leha-leha. Kaosnya juga kaos nih, kaosnya kaos Kang Ibing. Nah, Kang Ibing salah satu hero di kota Bandung ya, orang Sunda. Mau membahas soal kegagalan mahasiswa. Nah, sebagai seorang dosen, tentu saja saya memiliki mahasiswa yang gagal atau berjumpa dengan mahasiswa yang gagal, iya dan sejenisnya gitu, atau yang berkeluh kesah kepada saya tentang kegagalannya dan seterusnya. Ini ya ada mahasiswa yang DO, ada ini juga sedang ada kasus nih saat ini, ada yang mahasiswa yang menghilang dari rumahnya, kabur karena mungkin apa ya, merasa nggak tahu apa ya, mungkin malu, kesel, kecewa karena dia DO gitu ya. Tapi sebetulnya yang utamanya tuh gini, pertama ya, balik dulu tentang kenapa itu terjadi. Ini kebetulan saya kan ngajarnya di ITB ya. Jadi kalau di ITB tuh kami mendapat mahasiswa yang sudah jelas pintar-pintar. Ini bukan maksudnya sombong atau apa ya, tapi realitasnya memang mahasiswa yang masuk ITB adalah mahasiswa yang pintar-pintar. Itulah sebabnya kalau masuk kampus itu adalah selamat datang putra dan putri terbaik Indonesia. Mungkin bagus nggak ya gitu ya kita mengatakan bahwa Anda yang terbaik ya, ini ya, membesarkan hati itu, tapi malah jadi sombong ya, nggak gitu juga, atau malah jadi pressure. Nah itu dia ya, siswa yang tadinya sudah misalnya jagoan ya di daerahnya, wah nilainya bagus terus juara kelas, begitu masuk di ITB kacau. Bahkan nggak lulus kuliah atau nilainya sangat buruk, dari 120 ranking 121 gitu. Itu kejadian. Bahkan mungkin bisa dibilang lazim di ITB ya, bahwa kaget siswa yang datang dari luar kota atau dari daerah masuk ke ITB terus kemudian acak adut. Karena beda ya proses belajar di SMA dengan kampus itu jelas beda. Itu tidak masalah sih sebetulnya. Dengan cepat biasanya mahasiswa akan merespon, oh iya yang lain juga kayak gitu ya. Yang paling bermasalah ya bukan masalah IQ atau kecerdasan atau ketidaklulusan, bukan. Yang menjadi masalah itu adalah ketidakmampuan mengelola atau memanage waktu. Itu sumber dari kegagalan mahasiswa. Dan di luar kampus juga demikian ternyata. Di kegagalan itu adalah ketidakmampuan mengelola waktu. Kalau di bisnis tuh project manajemennya kacau balau gitu kira-kira ya. Nah itu dia ya, bukan masalah pintar atau enggak bisa ngelola waktu aja. Nah itu belajarnya dari mana mengelola waktu ya. Ketika masih kecil memang biasanya diatur ya sama orang tua. Oh ini jamnya belajar, anaknya kemudian agak sedikit malas. Ayo belajar, kasih apa, suapan-suapan, kasih bribe gitu, kasih duit, kasih mainan atau apa supaya ini ya. Nah kemandirian dalam mengatur waktu itu ternyata sesuatu yang sangat-sangat penting. Ketidakmampuan mengatur waktu itu biasanya kejadiannya itu mahasiswa tidak bisa konsentrasi, kemudian nggak bisa ngatur waktu. Semakin itu ya spiraling menjadi lebih dalam lagi. Atau mampu mengatasi waktu itu karena biasanya juga karena kebanyakan main game terus lupa diri, aduh ngantuk gitu ya, main game semalaman, paginya ngantuk. Saya paham, saya juga main game. Game saya nggak banyak sih, game saya cuma FIFA aja. Sekarang lagi FIFA 22 ya. Itu kalau misalnya main game ya, misalnya kita main game udah malam main game. Oh tuh kalau diterusin bisa sampai pagi. Yakin. Karena saya tahu juga, saya mengalaminya juga gitu. Maksudnya tahu tuh karena saya mengalaminya.
Bangun misalnya, bangun misalnya saya kebangun ya malam-malam, main game sebentar. Bangun teh jam 12 gitu ya. Jam 12 atau jam 1. Ya, kalau orang lain sholat lail ya, sholat malam, ini main game ya, main game tek. Nggak taunya udah jam 4. Udah ngantuk lah pagi-pagi. Mau tidur juga udah susah, kebablasan, subuh nggak lewat. Ya, sebelum lewat terus ini udah harus kampus lagi. Masuk kampus udah jelas ngantuk, maka kebanyakan bablas. Ngantuk. Nggak bisa ini ya. Jadi bangunnya baru jam 9, jam 10 pagi udah kacau balau lah ya itu kan. Udah kacau balau. Nah, ketidakmampuan mengatur waktu itu besoknya terulang kembali gitu. Nah, kalau di rumah atau apa tuh ada keluarga ya yang menertibkan atau mengingatkan gitu. Nah, kalau ini apa? Nah, harusnya teman. Maka salah satu saran saya ya adalah cari teman-teman yang bagus, dalam artian yang bisa mengingatkan kita kalau kita kejeblos gitu ya. Memang dibutuhkan teman-teman untuk mengingatkan kalau kita kejeblos. Saya juga dulu lulusnya tidak tepat waktu ya. Kenapa? Karena ada satu masanya di akhir perkuliahan saya itu saya malas aja. Jadi datang kampus datang. Bukan masalah yang nggak datang kampus, tapi di kampus lari ke himpunan main karambol. Seharian main karambol, duduk ngobrol-ngobrol, sore udah pulang lagi. Ya udah, besoknya gitu lagi. Jadi nggak ngapa-ngapain ke kampus. Atau lari ke himpunan ya. Ke himpunan ya, ke unit ya. Kalau di TB itu ada unit kegiatan apalah, ada dulu saya marching band lah, rugby lah dulu ya, dan seterusnya. Ya gitu ya. Itu kalau ini berlarut-larut terus sampai satu saat ada salah satu, itu bukan saya sendiri ya, bersama-sama dengan yang lain. Sampai salah satu di grup kami itu ada yang tiba-tiba sidang. Kita bilang sidang TA tugas akhir. Kalau ini sidang skripsi ya, sidang tugas akhir. Kok dia sidang? Itu pukulan bagi semua ya. Oke, semuanya langsung siap-siap tuh. 3 bulan semuanya pada sidang. Itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kami ini udah, saya nggak ingat ya berapa, 6 bulan kali ya, doing nothing ya. Nggak sampai mungkin 6 bulan ya. 3 bulan lebih lah pokoknya gitu ya. Nah, itu karena kebetulan ada lingkungan yang mengingatkan. Jadi carilah Anda lingkungan yang mengingatkan. Lingkungan itu bisa teman, bisa keluarga, bisa atasan, bisa kelompok ya, himpunan, persatuan sepak bola, remaja masjid, atau apapun ya, mungkin yang ke gereja juga sama gitu ya. Carilah teman-teman yang bisa mengingatkan Anda ya. Anda butuh itu ya, kita butuh. Lagi-lagi kita bukan yang bodoh ya, lupa gitu tuh. Kadang-kadang lupa dan namanya manusia juga lupa gitu. Nah, ini lupa. Kalau nggak lupa malah kasihan ya, malah berat. Kalau kita nggak lupa itu malah kita ingat terus, malah kayaknya malah kesel ya. Ingat kejadian terus kan, bagusnya kita lupa gitu ya. Jadi kita bisa start from new lagi ya, start fresh new gitu ya. Jadi ketidakmampuan mengelola waktu itulah yang menjadi malapetaka. Saya kebetulan hyper multitasking ya. Jadi kemampuan mengatur waktunya harus hebat, tapi saya punya lingkungan ya, punya environment yang membantu saya mengatur waktu, menata atau mengingatkan setidaknya. Gitu. Jadi balik lagi, poinnya apa? Oke. Ya, kegagalan itu kebanyakan atau mungkin malah hampir semua ya, saya nggak tahu, hampir semua disebabkan karena ketidakmampuan mengatur waktu. Ya, jadi itu banyaklah mahasiswa yang kirim pesan sana, Pak, saya mohon maaf saya tidak bisa mendapat nilai baik di kelas Bapak karena bukannya meremehkan, itu bukan 1-2 yang bilang gitu ya, karena saya tidak mampu mengatur waktu dan seterusnya. Ada banyak yang gitu ya ke saya. Saya dosen yang cenderung memberi nilai baik kepada mahasiswa ya. Kalau mahasiswa yang berusaha terus, saya ini kejar terus ya, sampai bolak-balik sampai nilainya bagus ya. Ujiannya berkali-kali, membuat makalah revisi berkali-kali. Tapi tadi ya, ketidakmampuan mengatur waktulah yang membuat mahasiswa gagal atau nilai yang buruk. Nanti kita bahas lagi ya, kalau sudah gagal atau nilai buruk itu memangnya kenapa? Nggak masalah juga sebetulnya sih ya. Orang gagal ya bangkit lagi. Kalau resiliency itu kan seberapa cepat kita bangkit lagi dan seberapa kecil efek dampak tadi ya, kegagalan kita itu ya.
kepada kiri kita, sehingga ya kita harus belajar ya, bukannya terus cuek juga, enggak gitu ya. Tapi kalau kita jatuh naik sepeda jatuh baret-baret gitu ya, main bola terkilir pasti gitu ya. Bela diri tangannya bengkak-bengkak ya, atau tulang-tulangnya linu, ya biasa gitu ya. Yang daki gunung juga sama gitu ya, baret-baret atau kaki melepuh ya gitulah ya, itu it's okay ya, main jatuh ya bangkit lagi ya. Usahanya kita tuh adalah bangkit lagi ya, semoga dengan scratches tadi itu kita bisa menjadi lebih kuat. Kecuali tadi ya, jadi kita jatuh jangan sampai kita jatuh terus gagal dan meninggal gitu ya, itu ya kan ya fatal gitu ya. Jadi itu tujuannya kan cuma itu ya. Nah sama ya, jadi kalau Anda sudah gagal ya bangkit lagi aja. Malu segala macam, saya juga ngalamin dulu nih, S3 saya nyaris nggak selesai dan berdiserah teguran dari kampus di Kanada itu ya. Saya pikir ya ampun, saya kalau gagal gimana ya, malu-maluin keluarga, maluin diri sendiri segala macam. Tapi saya bilang ya ini salah saya sendiri gitu ya. Kalau gagal ya kenapa, ya bukan masalah merendahkan ya, kenapa malu gitu, bukan itu ya. Tapi I have more pressures, ada masalah yang lebih besar yang harus saya tangani daripada sekedar malu gitu ya. Bagaimana saya survive ya, bagaimana menghidupi keluarga kan gitu, lebih besar daripada sekedar rasa malu gagal sekolah gitu ya. Alhamdulillah untungnya saya selesai juga gitu ya. Dipicu gitu jadi selesai juga ya. Mungkin memang harus ada yang memicu ya, gitu, dia harus ada yang nempeleng atau nabok gitu kita. Oi, bangun, oi, jangan stuck di situ ya, jangan lokal minima. Kalau di ini ada lokal minima ya, di ocak-acik gitu, supaya lokal minimanya bergerak sehingga kita tidak stuck di lokal minima atau global minima, sehingga kita mendapatkan solution yang paling optimal. Nah itu kalau teorinya gitu ya. Itu namanya simulated annealing. Nah, ada teori simulated annealing dalam hal mengatasi ini ya, kemampuan kita mengatasi manajemen, time management. Gitu ya. Nanti kita bahas lagi karena saya mau ngopi, kopinya sudah mau habis nih. Bukan mau habis, waktunya udah mau habis, ini udah makin dingin. Semoga kita semua bisa mengatur waktu, belajar mengatur waktu ya, dan bangkit kembali ketika kita gagal. Semuanya adalah proses belajar. Belajar adalah proses seumur hidup, dilakukan seumur hidup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.